Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di Olarakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Jumat, 23 Juli 2021. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri memimpin langsung jalannya konferensi pers. Dalam keterangannya, Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan bahwa perkembangan terkini COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa hari terakhir peningkatan yang cukup signifikan. Dan kemarin kita dirawat di fasilitas kesehatan sebanyak 84 orang. Jadi kemarin peningkatannya hampir 30 ya. Peningkatan ini memang konsekuensi dari langkah yang terus kita lakukan untuk melakukan pelacakan terhadap mereka yang positif. Kan aturan begitu, setiap yang ada positif terus melakukan pelacakan ya pada orang-orang yang kontak erat. Konsekuensinya ya tadi kita akan terus menemukan yang positif ini apakah mereka berasal dari suspek yang sudah dirawat juga, atau mereka yang positif antigen langsung dirujukan dengan PCR. Dan tentu angka ini akan terus bergerak. Dan tadi saya katakan begitu kita menemukan positif kita akan melakukan pelacakan. Lebih enak melakukan pelacakan dengan tracking dan lain-lain, bahasanya jadi model masyarakat juga. Sehingga angka ini kemungkinan besar akan terdapat beberapa hari ke depan akan terus ada peningkatan yang seiring dengan semakin bertambah juga yang positif. Tentu kewajiban pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyiapkan fasilitas kesehatan. Dari tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Hasan Basri, Rumah Sakit Sejahtera, dan Bangsal yang ada kita. Termasuk kita juga terus berpikir seandainya hal yang tertentu terjadi apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa puskesmas rawat inap mungkin akan salah satu pilihan ya, nanti akan kita jadikan tempat perawatan untuk tanpa gejala. Secara zonasi juga sudah berubah ya. Kalau dulu beberapa bulan kita bertahan di kuning ya, sekarang udah bergeser ke oranye. Meskipun nanti penanganan dari pemerintah kebijakan sudah lebih pada level ya, level 1, 2, 3, 4. Kita tunggu saja. Kalsel dan Hulu Sungai Selatan masuk level mana? Sementara. Tapi setiap level ada konsekuensi. Konsekuensi pembatasan ya terhadap kegiatan masyarakat. Makanya sejak kita pada saat posisi kuning saya sering mengatakan, bersyukurlah kita pada posisi zona kuning, tetapi tetaplah kita berprotokol kesehatan. Karena pada saat kita berada di zona kuning, kita bisa beraktivitas, beribadah juga diberikan keleluasaan. Sekarang bergeser, tentu nanti akan ditentukan level tanggal 25 penilaiannya akan keluar. Kita akan menyesuaikan apakah level 3, 2, 3, 4 kita akan menyesuaikan. Dan di sana ada aturan. Nah di sini mungkin kaum wartawan perlu memahami ya, keberadaan pemerintah itu kan mengatur. Jadi kewajiban pemerintah mengatur termasuk bertanggung jawab COVID. Nah kadang-kadang aturan yang diterapkan pemerintah itu tentu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kewajiban pemerintah itu menegakkan aturan, menerapkan aturan, dan setiap konsekuensi dapat ada sanksi yang akan diberikan ke masyarakat. Sehingga hampir juga saya tiap minggu di radio swasta kita mengingatkan posisi kuning itu posisi yang kita bisa beraktivitas agak lebih longgar. Tapi sekarang dengan zona oranye tentu berbagai aktivitas sudah lebih dibatasi, apalagi itu sudah pada level mana kita ditetapkan, itu mungkin lebih ada aturan lagi. Dalam penanganan COVID kan ditangani secara terstruktur ya, kebijakan pusat, daerah, provinsi, kabupaten. Tidak mungkin pemerintah kabupaten mengambil kebijakan bertentangan dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. Tentu kita lebih pada
menerapkan, melanjutkan, menurunkan kebijakan-kebijakan pusat, provinsi, dan kita laksanakan di kabupaten. Apakah ini varian baru? Saya tidak juga tahu, tapi menurut kawan-kawan di kesehatan sangat cepat gitu ya. Itunya perubahan terhadap orang yang karena sangat cepat sekali. Nah, sehingga saya mohon dukungan kawan wartawan, mari terus digelorakan di masyarakat untuk patuh terhadap prokes. Karena kan tidak ada cara lain. Orang dikasih obat kan begitu dia masuk rumah sakit saja. Kalau dia tidak bisa beli obat di mana-mana, kan tidak ada obat yang pasti. Yang bisa itu prokes saja. Kamu tahu apa yang telah dilakukan Pemda? KAI jalan terus selama ini. Meskipun kemarin kita evaluasi KAI kita. Nanti kepatuhan masyarakat juga sebenarnya mulai ya tidak terlalu peningkatan yang signifikan. Kalau kita kaitkan penambahan protokol, penambahan pasiennya apakah tidak tata dengan protokol tadi, ya. Tapi kalau kita tanya orang yang sakit, mereka mau aku pakai masker aja, aku kemana-mana, itu bahasa mereka, tapi faktanya. Makanya 5M itu mobilitas ini kurangi. Mobilitas dikurangi. Tapi jarang pasien itu ditanya oleh kawan rumah sakit, kesehatan, jarang mau terbuka secara jujur. Yang tentang di mana, di mana-mana, di rumah aja. Dan desak-desak apa kemarin ke anak kan ada mobilitas. Sebenarnya kita ingin jujur lah pasien kita juga sehingga kita bisa melihat akar itu dari mana gitu. Jadi pemerintah daerah pada posisi siap ya untuk terus melayani masyarakat kami. Seandainya mereka memang harus mendapatkan perawatan, tetapi yang sangat menjadi penting adalah mari kita mendorong masyarakat kita mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah tentu terus berupaya ya memberikan bantuan dan berbagai kebutuhan masyarakat. Kemarin saya terima informasi dari Kepala Dinas Sosial akan segera diluncurkan beras melalui Bulog, melalui kantor pos nanti penyalurannya sebanyak 5.199 per PKH ya, EBST 5.000 sekian dan 7.257 program PKH. Satu keluarga itu dapat 10 kilo. Disalurkan nanti melalui kantor pos. Pesan kami kemarin dengan Menteri Sosial, pastikan penyerahan itu tidak menimbulkan kerumunan dan prokes dengan ketat. Kalau kita minta mereka membagi langsung, mungkin tidak mungkin juga karena kantor pos punya keterbatasan. Jadi kita tahu tadi sebagian itu pesan kami kepada Dinas Sosial, pastikan dengan kantor pos dan Bulog penyaluran beras itu diserahkan dalam kesempatan pertama dan juga prokesnya dipenuhi. Yang berikutnya Bapak sekalian, berkaitan dengan menambahnya COVID ini, tentu kita di lapangan akan lebih memantapkan pelaksanaan PPKM Mikro. Sering kami katakan mikro itu adalah berada di desa dan kelurahan, RT dan RW. Ini mungkin yang akan terus kita pacu ya, agar peran-peran mereka ini bisa lebih maksimal di lapangan. Termasuk juga kesadaran masyarakat lah untuk ini kan masih mengumpulkan orang, ini kan masih lumayan hajatan ini. Kemarin ada di satu desa yang dibubarkan ya, hiburannya kan ada artis 3 orang, kan gimana juga, sebenarnya janganlah. Nanti kalau dibubarkan salah lagi mereka. Tidak dibubarkan itu kan potensi kerumunan. Ini kan membawa masyarakat lah. Kalau penghajatan tidak bisa ditunda-tunda lagi, ya prokes itu dipenuhi lah. Jangan ada media yang memungkinkan untuk mereka berkumpul, hiburan dan lain-lain. Jadi ini yang sangat dilema di lapangan ya. Terlalu tegas tadi salah, dibiarkan berpotensi. Partai bisa lihat di lapangan ini kondisi kita, bukan kita tidak ingin tegas ya, tapi faktanya tegas juga dikatakan ini, termasuk dengan kondisi sekarang ini. Saya mohonlah kegiatan-kegiatan keagamaan tetap ikuti himbauan Majelis Ulama yang sampai sekarang tidak dicabut ya, tidak berubah. Jadi usahakan secara maksimal peribadatan kita di masjid
khusus Islam ya, non-Muslim peribadatan mereka, itu prokes dipenuhi dengan ketat. Sebelum nanti level tertentu yang tidak membolehkan lagi kita untuk sholat di masjid, itu sangat tidak kita inginkan. Jadi sebelum kita masuk ke level-level yang lebih rawan, mari kita patuhi prokes. Masjid langgar, ikutilah himbauan majelis ulama, ada jarak, ada relawan yang mengatur. Jangan merasa aman, jangan merasa kada apa-apa, jangan merasa bebas. Fakta angka setiap hari meningkat. Siapa sih yang mau masuk rumah sakit itu tidak ada yang mau, tapi mereka memang harus masuk, memang harus dirawat. Jadi kami melalui media mohon dukungan, mendorong masyarakat untuk memenuhi prokes dimanapun dia berada, di masjid, di langgar, di pengajian dan lain-lain. Dan berkaitan dengan tatap muka, kita sudah sepakat meskipun diskusi panjang Pak Sekda, ditinjau dari pendidikan, ABCD, ingin per zona dan lain-lain, melihat tren peningkatan yang cukup tinggi, kita sudah putuskan dan sudah sepakat dengan Kapolres, kita akan tunda lagi PTM. Siapa sih yang tidak ingin PTM? Tentu kita ingin PTM. Tapi di balik PTM itu tentu kita juga ada kekhawatiran. Karena pasien yang dirawat di rumah sakit ada yang usia 1 tahun, ada yang 4 tahun, 9 tahun, berarti usia anak. Jadi PTM untuk Hulu Sungai Selatan ditunda. Sampai kapan kita akan evaluasi per minggu. Minggu depan apakah ada tren penurunan lagi, kita termasuk tunggu level. Kalau kita tetapkan pada level tertentu, di sana sudah dijelaskan level ini daring, level ini terbatas, level ini termasuk aktivitas kita di rumah makan, di kafe, kalau sudah level tertentu itu sudah ada yang ditutup sama sekali. Makanya kami dari sejak kuning dulu selalu mengingatkan masyarakat, mari kita pertahankan zona kita yang kuning ini agar kita bisa lebih mudah beraktivitas dalam berbagai hal. Kita kemarin PTM kan kalau kuning berani di PTM, tapi sekarang tidak berani lagi kan? Termasuk beberapa kemarin PTM kenapa harus kita tunda ya, karena perilaku masih belum maksimal, orang tua masih mengangkat anak berkerumun dan lain-lain, banyak hal yang kita khawatirkan. Jadi kami tentu setiap saat ya berkomunikasi dengan kawan-kawan Sekda, Kadis Kesehatan, jadi untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan kita. Dan sampai di masyarakat kena, kita tidak siap. Insya Allah kita siap, tetapi bukan berarti kita berharap ya. Jadi kita menyiapkan ruang tempat tidur di rumah sakit, di negara, di senbasi, di bangsa, untuk merawat warga kita yang kluster keluarga juga mulai muncul, kluster perkantoran juga mulai muncul. Jadi kebijakan untuk pembatasan untuk ruang kantor itu kita lakukan, bergiliran dan lain-lain tetap berlaku. Kami pun termasuk sudah kemarin membatalkan beberapa rencana kunjungan pejabat dari luar daerah. Kita minta untuk diagendakan lagi pada saat situasi daerah kita memungkinkan. Kalau dulu kita berani menerima mereka karena kuning, sekarang kita udah oranye, tentu kita tidak ingin orang datang, kita punya risiko. Jadi sekali lagi kami harapkan kerjasama dan dari kita semua agar upaya-upaya penurunkan angka sebaran COVID di Sulawesi Selatan bisa lebih baik lagi. Konferensi pers ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Haji Siti Zainab, Direktur RSUD Haji Hasan Basri Hajah Rasyidah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Fitri, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Ika Agus Pianor. Ya, alhamdulillah hari ini kami berterima kasih rekan wartawan hadir bertemu dengan kami. Kami ingin memberikan informasi perkembangan COVID-19 selama seminggu ya. Minggu lalu kita ketemu juga di hari Jumat, hari kita ketemu lagi. Tetapi kabar kita menggembirakan, ada peningkatan yang cukup signifikan. Seminggu yang lalu kita 30, sekarang udah kita 84 yang dirawat ya. Suspeknya ada 16 mungkin yang masih dirawat. Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Tugas pemerintah menyiapkan ya segala fasilitas untuk warganya yang perlu perawatan. Tadi sudah saya jelaskan posisi pemerintah menyiapkan tempat tidur dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi di balik semua itu perlu ikhtiar kita.
berdoa kepada Allah itu menjadi kewajiban, menyadarkan masyarakat untuk prokes itu menjadi kewajiban. Sehingga saya mohon dukungan kawan-kawan wartawan, mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat untuk menerapkan dengan maksimal protokol kesehatan di tengah kehidupan kita sehari-hari selama ini. Mudah-mudahan ini bisa menekan. Yang lebih penting juga mobilitas untuk dikurangi. Karena ini mungkin tren-tren yang meningkat ya. Tetapi semua itu sekali lagi perlu kebersamaan kita. Media menjadi bagian yang sangat penting dari semua ini untuk mengedukasi masyarakat. Prokes itu menjadi keharusan dari kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita berikutnya kabarnya gembira ya, bisa menurun ya. Tapi sekali lagi kami mohon dukungan kawan wartawan. Tidak bisa pemerintah yang berbuat tanpa dukungan kita semua, termasuk kawan-kawan media, bisa mengedukasi masyarakat. Tim Liputan HSS TV melaporkan.